Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan di channel Roda Kenangan. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara membeli Honda C70 yang baik dan benar. Karena kita tahu kawan, saat kita akan membeli Honda C70 banyak sekali yang harus kita perhatikan. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita perhatikan saat membeli Honda C70 itu adalah surat-suratnya, yaitu BPKB dan juga STNK. Yang kedua itu adalah nomor rangka dan juga nomor mesin. Nomor rangka dan juga nomor mesin itu harus sama dengan yang ada di BPKB dan juga STNK. Yang ketiga adalah bodi Honda C70. Karena kita tahu Honda C70 itu adalah motor tua, jadi saat kita akan membeli, kita juga wajib teliti dengan bodi motor tersebut. Yang keempat adalah mesin. Bagi saya mesin juga sangat penting ya kawan. Dan yang terakhir adalah kaki-kaki. Karena saat kita berkendara, enak atau tidaknya saat kita berkendara itu kaki-kaki juga berpengaruh kawan. Oke, ada 5 ya kawan, ada 5. Saya akan menjelaskan satu persatu 5 item tersebut di video berikut. Tips membeli Honda C70 yang baik dan benar. Let's go. Oke, jadi yang pertama yang harus kita perhatikan saat membeli motor tua yaitu adalah surat-suratnya. Menurut saya adalah surat-surat itu adalah yang paling penting, karena apabila kita berkendara di jalan raya, kita menemukan operasi atau tilangan, kita nggak akan takut ya, kita bisa menunjukkan surat-surat yang asli. Dan di surat-surat ini, di STNK dan BPKB ini harus sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin pada motor kita ya kawan. Kita harus cek dulu nomor rangka dan nomor mesin itu sama atau tidak dengan yang ada di surat-suratnya. Yang kedua menurut saya yang harus diperhatikan saat membeli Honda C70 adalah bodi kita harus perhatikan juga, karena bodi itu juga sangat penting. Kemudian mesin juga kaki-kaki, kita akan ulas satu persatu bagian bodi yang penting. Oke, untuk bodi saya akan ulas ya satu persatu, saya akan jelaskan. Biasanya bodi itu yang pertama yang sering keropos itu adalah di bawah tangki sini. Itu saat kita membeli pastikan lihat di bawah tangki ini dia keropos atau tidak. Kadang saat kita beli ada yang tidak terawat, motor tidak terawat itu ada yang keropos di sini. Kita juga harus perhatikan itu ya, dua-duanya, kalau tidak kanan ya tidak kiri, kadang itu ada yang keropos. Sering banget saya menemukan motor-motor tua untuk bodi sebelah sini itu keropos bawah tangki ini. Jadi kita memerlukan perbaikan. Kalau mau restorasi kita harus biasanya dilas kemudian didempul untuk menghilangkannya. Tapi ini alhamdulillah saya dapat tidak ada yang keropos kemarin, juga tidak ada dempulan untuk bawah tangki kanan kiri, jadi masih ori ini, masih mulus sekali. Oke, yang kedua itu adalah yang di sini, yang terpenting di spakbor belakang. Spakbor belakang kita harus, saat kita mau membeli, kita harus pastikan yang spakbor belakang ini tidak keropos ya di dalamnya sini kawan. Nah, di dalam sini pastikan tidak keropos, karena saya sering banget menemukan motor Honda C70 itu yang kalah di sini, di spakbor belakang ini gampang
banyak sekali yang keropos, terutama tempat kabel itu biasanya sudah hilang, tinggal kabelnya aja. Tapi alhamdulillah ini saya dapat masih utuh kawan. Ada sih keropos sedikit, cuman ya tidak berpengaruh sih. Oke, kita lihat ya sini. Sini kawan. Kelihatan ya, saya dapat sudah kelihatan kawan ya, masih utuh, tidak ada yang keropos, masih ada tempat kabelnya itu. Ada tempat kabel itu, masih utuh. Ini ada yang paling penting yang harus diperhatikan saat kita membeli Honda C70. Terus kemudian ini lingkaran ini pastikan dia benar-benar benar-benar seperti lingkaran, karena ini kalau tidak seperti lingkaran kelihatannya jelek ya kawan ya. Itu menurut saya yang penting ada di bawah tangki, terus di spakbor belakang. Yang sering banget keropos itu di spakbor belakang ini. Terus kemudian yang ketiga itu adalah, terus kemudian di sini kawan, di sini ya, satu lagi saya lupa tadi, yang terlupa. Pastikan di sini tidak ada yang keropos kawan. Sini tidak ada yang keropos, asli ya, masih utuh semuanya. Kanan kiri kita harus lihat tidak ada yang keropos. Kita akan lihat sebelah kanan. Oke, sini kawan ya, pastikan tidak ada yang keropos, tidak ada yang keropos. Kita harus memastikan ini, karena ini juga penting sekali. Ini juga gampang keropos, spakbor belakang, bawah tangki. Untuk motor-motor tua itu gampang sekali keropos. Kita harus lihat saat kita mau membeli. Untuk bodi, menurut saya cuma itu aja yang saya perhatikan saat membeli. Oke, setelah kita mengulas bodinya, kita akan mengulas mesin sebelum membeli Honda C70 ya. Kita akan lihat dia masih ori atau tidak. Ini yang penting juga saat kita mau membeli Honda C70, kita harus lihat mesin ya, seperti ini. Untuk mesin untuk tampak luar dari Honda C70 ya, kita akan lihat sebelah kiri ya, seperti ini tampak mesin asli Honda C70 ya. Untuk mesin itu sendiri, mesin C70 dia mempunyai 3 speed ya kawan, 3 speed. Kemudian untuk yang masih original, masih bawaan dari Honda C70, masih bawaan pabrik, dia menggunakan kelistrikan 6 volt. Biasanya itu menggunakan kelistrikan 6 volt, tapi untuk sekarang sebenarnya banyak ya yang sudah dirubah ke 12 volt, termasuk punya saya ini juga sudah saya rubah menjadi 12 volt ya. Setelah kita lihat tampak luar, kita lihat speed masih asli speed 3. Kemudian untuk kelistrikan
tidak ada masalah ya, mau 6 volt atau 12 volt itu tidak ada masalah bagi saya untuk kelistrikan. Terus yang paling penting itu adalah di sini kawan, di sebelah mesin sini. Di sebelah mesin sini, sebentar kita lihat. Oke kawan, saya carikan senter dulu karena nggak kelihatan, gelap. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kawan ya. Nah, di situ kelihatan itu timbul. Itu di sini itu. Kalau yang asli dia ada tulisan timbul, tulisannya 72 cm kalau tidak salah. Oh, 72 cc kawan. Ya, 72 cc. Itu ada tulisan yang timbul 72 cc. Ini untuk yang silinder bloknya yang asli kawan ya, masih 72 cc. Karena orang kalau melihat ori tidaknya biasanya sering dari sini, dia masih pakai yang asli atau tidak. Ini adalah masih asli 72 cc di sini ya kawan ya, tulisannya di sini. Nah, kalau asli kita harus lihat itu untuk mesin, harus pastikan masih asli. Kemudian speed masih 3. Kalau kelistrikan saya tidak sarankan, mau 12 mau 6 volt tidak ada masalah. Itu untuk yang mesin. Kemudian kaki-kaki, kita akan ulas tentang kaki-kaki kawan. Untuk kaki-kaki yang terpenting ada di tumpuan terdepan. Nah, di sini kawan. Nah, kelihatan kawan ya. Nah, sini di kaki-kaki sini depan, pastikan saat kita mau membeli itu tidak ada kebocoran oli alias kering ya kawan. Pastikan kebocoran oli ya, kanan kiri semua tidak ada yang bocor kering. Karena saat kita berkendara kalau ini bocor itu akan terasa miring kawan, tidak enak sekali, terasa miring ke sebelah sisi ini. Kemudian untuk informasi penting kawan ya, informasi penting, mumpung saya ingat ini, untuk Honda C70 yang model racing biasanya kan sudah diganti dengan skok grand di sini ya, sudah diganti skok grand. Tapi di sini komstirnya masih pakai Honda C70, itu bahaya sekali karena mudah patah. Terus kemudian kita juga akan mengalami kecelakaan kalau skok depan ini sudah diganti dengan grand tapi komsternya ini masih punya C70, itu bahaya sekali. Saran saya jangan memakai komster yang masih aslinya kalau sudah skoknya diganti ya kawan. Itu untuk sekedar informasi saja, ini bahaya sekali itu. Oke ya, untuk kaki-kaki depan kita sudah mengulas, itu yang terpenting kaki-kaki depan. Untuk pengereman saya masih menggunakan tromol asli karena untuk speed C70 sendiri kan tidak terlalu kencang ya kawan, jadi masih enak untuk pengereman pakai tromol. Oke, kita akan melihat untuk kaki-kaki belakang ya. Untuk C70 itu ada dua ya kawan, ada yang skok pendek, ini skok pendek sama yang skok panjang. Biasanya untuk skok panjang itu armnya ini pendek. Kalau untuk skok pendek dia armnya tinggi. Nah, ini seperti ini. Saya suka yang armnya tinggi. Kenapa? Karena dia agak klasik gitu. Kalau sekarang kan banyak yang pendek ya motor-motor sekarang, tapi kalau C70 ini saya suka yang panjang, arm panjang, kelihatan klasik kalau panjang itu.
Nah, ini untuk kaki-kaki belakang, pastikan skok belakang tidak mati, karena saat kita berboncengan itu akan terasa, kalau orang Jawa bilang atos, terasa atos, tidak enak. Maaf kawan, burungnya mengganggu ini, aduh. Nah, untuk skok belakang maupun mau yang pendek ataupun yang belakang, untuk skok belakang mau yang pendek atau mau yang panjang itu sama saja. Yang penting skoknya kanan kiri masih normal, tidak ada kebocoran, juga masih main ya kawan. Itu yang penting untuk kaki-kaki belakang. Oke, menurut saya itu saja. Yang pertama adalah yang terpenting saat kita mau membeli Honda C70 adalah surat-surat komplit, kemudian nomor rangka dan nomor mesin akur atas bawah dengan yang ada di surat ya kawan. Terus kemudian bodi jangan ada yang keropos, itu. Terus kemudian mesin, pastikan mesin masih bagus, masih ori, dan juga kaki-kaki pastikan aman saat kita berkendara. Menurut saya itu saja yang perlu kita ketahui saat kita mau membeli Honda C70.